Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast diskusi kritik UKM Keluarga Mahasiswa Islam ISI Yogyakarta. Nah, di podcast kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih, Ocha. Apa itu? Nah, jadi topik hari ini itu adalah temanya pemuda di era akhir zaman, antara tantangan dan juga keteguhan hati. Tapi by the way, kita cuma berdua aja nih. Oh enggak dong. Jadi kita di sini akan kedatangan salah satu teman kami yang akan membagi pandangannya tentang tema podcast hari ini. Nah, langsung saja? Boleh. Langsung saja kita sambut. Ada Kang Orza Basudewa. Halo. Halo guys. Assalamualaikum semuanya. Terima Masya kasih. Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir bersama kami hari Ya, ini. sama-sama. Gimana nih kabarnya Mas Orza? Alhamdulillah dalam kondisi prima, sehat, dan semoga untuk Ocha dan juga Yuda semoga dalam kondisi sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal Alhamdulillah kita sehat ya Ocha ya. Sehat. Sehat, dompet sehat. Alhamdulillah. Oh, ya. Sehat. Guys, jangan lupa kita harus selalu Akhir bulan biasanya bersyukur, dompet. guys. Bersyukur untuk kesehatan kita. Alhamdulillah kita semua di sini diberikan kesehatan. Sehat walafiat. Nah ini Mas, jadi berbagai topik ini kan relate banget ya dengan kita. Tahu nggak Mas temanya kita apa hari ini? Temanya tentang pemuda akhir zaman ya, untuk apa dalam menghadapi tantangan dan keteguhan iman seperti itu kan ya. Betul sekali Iya. Mas. Ini kan relate kan di kehidupan kampus kita. Aku, Ocha juga kan kita sebagai mahasiswa kampus, mahasiswa seni Iya. nih, masuk di ISI Yogyakarta dan defense nih Islam. Dalam artian gimana ya supaya aku bertahan untuk aku nih memperjuangkan diriku sebagai orang Islam gitu kan. Iya betul. Karena memang begini teman-teman, kampus kita itu punya potensi kebaikannya itu sangat istimewa. Tahu nggak apa yang sangat penting yang aku sudah pikirkan dari kemarin-kemarin di kampus ISI? Satu, tentang bagaimana menyampaikan aspirasi. Sekarang coba kalian lihat. Semua hal tentang aspirasi, tentang kritik, tentang saran, entah itu kepada pemerintah, entah itu kepada instansi apapun atau apapun lah, kepada polisi dan lain-lain, ulama, bahkan apa saja, kampus itu pasti lebih indah kalau kritik tersebut, saran tersebut, aspirasi tersebut dibungkus dengan seni. Coba sekarang bayangkan bagaimana saran, kritik itu tidak dibungkus dengan seni. Oh, amburadul sih Mas. Tidak bisa toh? Kayak cuman word doang ya. Iya, enggak bisa cuma word doang, cuma tulisan doang. Tapi kan Doang. sekarang tuh konten kreator bikin Iya. tentang mengangkat kasus pelecehan seksual, berita terbaru dibikin poster seperti itu. Itu kan juga seni. Iya. Nah, jadi sebenarnya potensi Institut Seni Indonesia ini di Jogja ini ya, isi kampus kita ini, potensi kebaikan itu sangat gede banget. Ya, gede banget dan bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Betul sekali sih, apalagi kan beberapa mahasiswa kita yang ada di anak FSR tuh, Ca. Apa tuh? Iya. Kemarin nih aku punya temen ya, dia tuh di seni rupa tuh, dia tuh tugasnya lebih ke arah condong ke seni apa ya tuh sebutannya berarti ke Kaligrafi. lebih ke ilustrasi Oh, tugasnya. ilustrasi. Tapi dia selalu nyempetin buat bikin kaligrafi di sekitar ilustrasi tersebut. Oh. Iya, karena dia emang tertariknya di hal kaligrafi. Menarik sih. Apalagi di sini juga ini kan FSR ya. Aku di Ya. FSP itu kan di FSP itu sudah difasilitasi dengan musola Mas Orza sama Ocha. Jadi di situ tuh ada ya walaupun musolanya di musola tari, tapi potensi kita untuk melakukan ibadah tuh di situ ada. Kan masjid tuh di sini ya, jauh dari FSP. Iya. Tapi Iya. di sana sudah difasilitasi gitu. Jadi teman-teman yang mau beribadah silahkan di sana gitu. Dan juga dirawat dengan baik sih di sana. Iya, ada potensi besar. Nah, tapi nanti dengan tema kita yang sekarang ini ya tentang bagaimana menghadapi tantangan dan juga keteguhan iman agar tetap ada di hati kita lah. Kita akan bahas Asik. tentang berarti ada 2 poin tentang tantangan dan keteguhan iman. Betul sekali. Ini kita bisa masuk ke tema yang ini. Boleh. Sudah Boleh bisa? dong. Sudah bisa. Ya. Iya. Mungkin teman-teman yang
sedang menonton di kosan, di rumah atau apa bisa sambil menyimak juga ya. Insya Allah kita belajar bersama. Kita di sini juga saya sharing dengan Yuda dan juga Ocha. Kita saling berdiskusi. Lalu kita masuk ke pertama tentang tantangan. Nah ini kalau Ocha sama Yuda merasakan tantangan di kampus ISI ini mungkin sama dengan apa yang saya rasakan. Apa tantangannya? Satu, yaitu lingkungannya untuk bermuamalah itu kurang baik. Muamalah. Untuk Apa itu, muamalah? Muamalah itu adalah bersosial. Artinya dalam bahasa gaulnya mungkin pergaulan bebas. Oh. Iya, jadi tanpa dipungkiri ya, memang apa namanya di lingkungan kita ini pergaulan bebas sangat masif. Nah, di pergaulan bebas ini aku punya 2 poin lagi yang bisa kita bahas. Dibedah lagi nih, Mas. Iya, kita bedah tentang bermuamalah di lingkungan ini pergaulan bebas, kita bedah menjadi 2. Satu, kurangnya support untuk beribadah kepada Allah ya. Support fasilitas ada, tapi supportnya itu yang kita bahas. Kurangnya support untuk beribadah kepada Allah. Sekarang gini, coba teman-teman pasti sudah pernah merasakan tuh. Kalau saya sendiri ketika proses syuting atau proses latihan seperti itu toh, atau apalah ada mungkin pameran dan lain-lain nanti bisa ini ya, kalau ada cerita bisa diceritakan ya. Lalu ketika di tengah-tengah proses lagi asik-asiknya, pernah nggak sih kalian merasa kalau mau sholat itu salah? Iya ya. Berat gitu ya. Kayak kerasa ketinggalan aja gitu ya. Iya. Jadi kalau mau sholat tuh kok aku mau sholat aja ngerasa salah ya. Mau keluar dari lingkaran ini kok ngerasa salah ya. Lah itu berarti adanya kurang support. Ya. Terkadang tuh kayak waktu latihannya, Mas, ya aku kan di FSP ya. Itu tuh kayak ketika kita latihan, udah waktunya sholat nih, udah adzan Allahu Akbar gitu. Ya mungkin kita ada yang proses yang dimana itu berhenti sejenak, ada yang tetap terus latihan. Nah aku sudah merasakan di 2 proses itu. Dan ketika aku ingin sholat, itu kayak aduh gimana ya, takut ketinggalan, takut infonya nggak masuk, atau oh yaudah sih kalau gitu aku sholatnya sendirian aja. Iya. Jadi akhirnya kan tidak ada support dan kita tetap sendirian, dan sendirian itu kan nggak gampang. Aku juga ada cerita. Apa? Aku ada cerita ini masih teman kita sendiri. Jadi gini, ada satu orang tuh pernah cerita ke aku waktu bertemu itu, dia tuh anak perempuan. Itu suka tindian. Kayak tampangnya kayak orang amburadul. Cewek cowok? Cewek. Oh. Tadi kan dasar perempuan tadi. Oh iya. Gak dengerin. Oke, Bes, sorry ya. Lah, perempuan ya, cewek ya. Perempuan tuh cewek ya. Iya, betul. Aduh, masih loading nih. Ya. Dia tuh tindian. Iya. Kalau Ocha gini kan dia nggak tindian. Aduh, Masya Allah. Ya belum tahu, karena aku nggak buka. Aduh, tindian berarti Belum tahu. Ya, tindian itu pokoknya banyak sekali. Tapi dia bilang ke aku, Mas, aku tuh tindian seperti ini dan penampilanku seperti ini bukan berarti aku nggak sholat. Tapi dia tuh sholat. Nah, suatu ketika dia tuh cerita, aku tuh Mas pernah ikut sholat tarawih di bulan Ramadan. Lah, waktu dia sholat tarawih itu sebenarnya dia udah mengumpulkan niat. Dengan visualnya sebenarnya dia tuh malu banget, insecure guys. Insecure. Dia tuh sebenarnya insecure banget. Coba bayangkan deh Ocha atau Yuda ketika kita punya kita aja deh kayak gini, terus kumpul dengan para penghafal Quran, kita minder nggak? Minder pasti. Kalau aku pun juga, aduh nanti gimana ya, mereka saling sambung hafalan, terus aku ngapain? Jujur minder. Kita spam kulhu kan biasanya. Kita spam kulhu. Nah, sama seperti dia. Dia menganggap orang yang sholat di masjid itu adalah orang yang istimewa, orang-orang soleh. Nah, dia berusaha mengumpulkan niat tuh benar-benar, wow, dikumpulkannya tuh benar-benar ini udah tekadnya bulat banget, berat banget. Lah waktu selesai sholat pulang. Waktu pulang ketemu teman-temannya. Sama teman-temannya tahu nggak dikatain apa? Wih, kamu bukan. Wih, kamu kayak ibu-ibu. Loh. Karena pakai mukena sama pakai kerudung. Akhirnya apa?
dia nggak lagi pakai mukena, dia nggak lagi pakai hijab. Serius itu Mas? Iya, itu anaknya cerita sendiri ke aku, sehingga memang poin pertama kurangnya support untuk beribadah kepada Allah itulah yang terjadi di lingkungan kita. Seperti itu. Nah, itu mungkin berbaginya saya berbagi kisah seperti itu. Lagi kita masuk ke poin kedua. Poin kedua apa nih? Kita masuk ke poin kedua. Ternormalisasinya kemaksiatan. Nah, ini ternormalisasinya kemaksiatan. Bahkan maksiatnya bukan cuma maksiat kecil, maksiat besar. Mohon maaf teman-teman, mabuk, terus pemakai narkoba itu juga termasuk khamr ya. Lalu ada lagi zina, buka aurat dan lain, itu kan termasuk kemaksiatan. Dan kemaksiatannya itu terang-terangan. Sedangkan kemaksiatan terang-terangan itu adalah kayak kasta tertingginya maksiat. Itu maksiat terang-terangan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali mujahir. Siapa mujahir? Bukan ikan ya. Ikan mujair aku. Bukan. Mujahir itu adalah orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Bermaksiat secara terang-terangan bukan hanya di depan umum, tapi seumpama dia berzina pada malam hari, siangnya dia cerita, kemarin aku tidur sama ini. Naudzubillah. Itu dikatakan bahasanya oleh Rasulullah, dosanya tidak diampuni karena terdapat kesombongan. Dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Naudzubillah. Jadi mungkin kita bisa pesan sama teman-teman, untuk teman-teman yang ada di kampus ini, di kampus ISI, tolong ya, kalau maksiat sembunyi-sembunyi. Bukan menormalisasi atau menyarankan maksiat, enggak. Tapi minimal ketika kita tuh belum baik, ya kita sembunyi-sembunyi. Dan satu lagi, nyambung dengan poin yang pertama, andaikan jika ada teman kita ingin berbuat baik, ingin berubah menjadi baik, maka dukunglah dia untuk menjadi lebih baik walaupun kita sendiri belum baik. Nah, jangan malah dijudge ya. Iya, jangan dijudge. No. Kita no. Boleh. Iya, kita dukung. Walaupun kita sendiri belum baik, tidak apa kita dukung, karena insya Allah kita nanti akan menyusul dengan mendukung kebaikan tersebut. Itu Mas, aku tuh ada contoh ya. Ini kalau kita bersentuhan laki-laki sama perempuan itu hukumnya ya haram kan? Iya. Nah, yang dimana waktu aku maba itu mungkin itu terjadi sampai sekarang. Dan aku melihat ketika teman-temanku itu, mereka ketika bertemu itu kan asik, nggak lama ketemu, atau setelah liburan, atau mungkin ingin bercengkrama baik. Nah, antara laki-laki sama perempuan itu tuh mereka dengan santainya, halo, waduh, kabarnya gimana? Itu nggak peduli pandang bulu, pandang entah itu laki-laki, entah itu perempuan, mereka yaitu karena mungkin udah ternormalisasi ya. Iya betul, sehingga menjadi ternormalisasi itu sehingga akan dianggap kebenaran. Karena fenomena saat ini adalah kebenaran itu adalah tren. Apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kesepakatan kelompok, kesepakatan lingkungan, maka itu adalah kebenaran. Nah, perlu diketahui Yuda sama Ocha, kebenaran itu ada 3. Nih, dibedah lagi nih. Iya, kita sedikit ya. Kita sebelum kali. masuk ke poin selanjutnya ya. Ini kita masuk ke tantangan. Kebenaran itu ada 3. Pertama, kebenaran individual atau subjektif. Jadi seumpama Urza punya kebenaran sendiri, ya Yuda punya kebenaran sendiri, Ocha punya kebenaran sendiri, dan belum tentu kebenaran kita cocok. Ya, itu kebenaran subjektif. Ada banyaklah contoh seperti itu. Lalu ada namanya kebenaran kelompok. Ya, kesepakatan lingkungan. Jadi ketika lingkungan punya satu kesepakatan tentang menganggap hal tersebut kebenaran, maka itulah kebenaran. Seperti halnya berpelukan antara laki-laki dan perempuan untuk keakraban. Seperti itu kebenaran kelompok. Kayak contoh lagi gini, ada seumpama di Jawa itu melewat depan orang tua nunduk. Itu kebenaran kelompok. Sopan gitu kan. Ya, di sini dianggap sopan. Ya toh, belum tentu di tempat lain dianggap sopan. Seperti contoh, di sini cium tangan itu dianggap sopan. Belum tentu di tempat lain cium tangan dianggap sopan. Barangkali koprol depan orang lah itu sopan barangkali. Oke, ana sih Mas. Koprol. Salto ini. Siapa tahu. Barangkali ya. Karena itu kebenaran ke kelompok. Nah, seperti yang Yuda sampaikan tadi itu kebenaran kelompok. Lalu kebenaran ketiga adalah kebenaran mutlak. Dari mana Mas kebenaran mutlak itu ada? Dari Allah Ta'ala.
kebenaran langsung dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu kita bisa tahu itu dari para ulama, seperti itu. Nah itu kebenaran itu ada 3 itu tadi. Seperti itu. Masya Allah, ini pembahasan ini sangat menarik ya, sangat mahal teman-teman. Iya. Tapi di Insya Allah. podcast kali ini benar-benar teman-teman, aku sama Ocha pun mendapatkan hal baru ya dari ini. Sangat menarik sih. Terima kasih insight-nya Mas Orja yang soal Baik. kebenaran ini. Nah, Nah. mungkin kita bisa lanjut ya Mas ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Iya. Nah, untuk tantangannya tadi kan menghadapi tantangan dan keteguhan iman. Betul. Mungkin tantangannya kita cukupkan di 2 tadi, karena memang yang paling nampak itu ada di 2 tadi tuh, di 2 poin tadi, yaitu tentang pergaulan bebas yang tidak adanya atau kurangnya support untuk menuju kepada Allah, dan juga ternormalisasinya kemaksiatan, yang bahkan kemaksiatan yang gede-gede itu sudah tidak izin lagi bahasa Jawa, Tidak malu. tidak malu, tidak Iya. malu untuk tampak di muka umum. Lalu kita masuk ke dalam, berarti ini solusi ya, tentang keteguhan iman. Betul. Bagaimana agar keteguhan iman tetap ada di hati kita. Biar tetap terjaga kita. Nah, biar tetap terjaga. Nah, di sini aku ada 4 poin. Bedah lagi nih. 4 Bedah dong. poin untuk keteguhan iman. Ih, seru nih. Oke, Apa aja nih? pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan kita diskusikan satu-satu Poin ya. 1 apa nih? Poin pertama, bagaimana kita menghadapi tantangan akhir zaman yang saya sebutkan tadi agar menggapai keteguhan iman. Yang pertama yaitu adalah berteman dengan orang yang soleh. Nah, berteman dengan orang yang soleh itu teman-teman, itu investasi masa depan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ini kita bahas di dunia dan di akhirat, kita bahas dunianya dulu. Apa investasi kita di dunia kalau kita berteman dengan orang yang soleh? Tapi gini ya, berteman dengan orang soleh itu kita kasih paket minimal aja. Bertemannya itu minimal kita punya 1 lah orang yang soleh. Orang yang soleh dan alim. Soleh dan alim. Ya, Bedanya soleh apa dan ya? alim. Gimana nih? Soleh, alim. Apa yang membedakan mereka berdua? Mas? Cak soleh, bukan ya? Bakso Pak Soleh. Bukan. Ada. Soalnya sate favorit saya Cak Soleh. Oh, ada ya? Iya. Enak banget tuh. Udah stop, ayo lanjut. Soleh dan alim. Ya, soleh dan alim. Soleh itu apa sih Mas? Soleh itu adalah orang yang taat. Jadi orang kalau Allah merintahkan sholat, dia sholat. Kalau diperintahkan puasa, dia puasa. Kalau diperintahkan zakat, dia zakat. Ya, maka dia adalah orang yang soleh, orang yang taat dengan perintahnya Allah. Nah, alim. Apa itu alim? Alim itu kan dari kata ilm. Ada kata ilm itu ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu, dia menguasai ilmu-ilmu Islam, basic ilmu Islam. Syukur-syukur dia bisa memiliki memang kadar ilmu yang tinggi. Andai kan kalian punya orang kok dia belajar tafsir Quran, itu istimewa sekali. Masya Allah. Istimewa. Semoga kita diberi teman seperti itu. Jadi harus soleh dan alim. Anak-anak pondok gitu Mas? Iya, banyak juga temanku anak-anak pondok. Nah, punya teman soleh dan alim. Karena kalau soleh tidak alim maka dia sesat. Iya, karena ibadahnya tidak dipandu dengan ilmu. Berarti kalau alim belum tentu Ya soleh. belum tentu soleh juga, sama dua-duanya. Kalau alim tidak soleh itu fasik. Fasik itu orang Islam yang tidak menjalankan perintah agamanya. Lalu ini keduanya memang harus bersatu. Seperti itu. Nah, ini bahan renungan kita. Sudah punyakah kita saat ini teman yang soleh? Ya, Bisa dijadiin sahabat gak sih Mas? harus jadikan sahabat. Minimal 1 jadikan sahabat. Kalau lebih bagus lagi, kalau mau naik tingkat ya punya circle yang soleh. Tapi kan circle yang soleh itu ya memang apa ya? Agak susah di. Iya, Agak memang. susah ya di sini. Cuman Iya. kita berusaha lah. Insya Allah di KMI. Di keluarga mahasiswa Islam ini insya Allah kita bangun circle yang soleh, sehingga keteguhan iman akan terjaga di sini. Oke, apa investasi kita kalau ada di dunia berteman dengan orang yang soleh? Akan selalu diingatkan kepada Allah. Kita akan selalu dihantarkan kepada Allah. Seumpama Yuda bikin salah, pasti akan selalu diingatkan. Oca bikin salah, langsung akan diingatkan sama temennya. Pokoknya jalin terus persahabatan, jangan sampai putus. Sampai kapanpun, itu di dunia. Lah, di akhirat ini yang paling bagus.
Kalau kita punya teman yang soleh, di akhirat itu ada namanya jalur syafaat. Dia bisa memberi kita syafaat andaikan amal kita kurang. Teman kita itu. Iya. Jadi seumpama aku temenan sama Yuda orang yang soleh. Maka kalau tiba-tiba Orza nggak ada di situ, di neraka sama Orza, ya naudzubillah sebenarnya. Alhamdulillah. Sebenarnya ya contoh aja. Ternyata Yuda masuk surga, maka Yuda akan nyari, ya Allah mana Orza? Mana Orza ya Allah? Itu temanku di dunia, tolong masukkan dia ke surga. Maka Orza akan dicabut dari neraka, dimasukkan ke surga. Sebesar itu pengaruhnya ya. Iya. Oh. Itu teman yang soleh. Tapi teman-teman tuh kadang nanyanya gini, Mas, bagaimana sih kriteria yang soleh dan alim beneran? Nah iya. Iya sih. Kadang Iya. atau Yuda nih beneran soleh nggak sih gitu loh? Atau Ocha nih Iya. soleh nggak sih gitu? Bagaimana orang yang beneran soleh dan alim? Pastinya orang yang soleh dan alim itu punya sifat wara', namanya hati-hati. Jadi dia tidak asal ibadah ya ndak asal, ngomongin ilmu juga ndak asal untuk kepentingannya pribadi. Seperti itu. Kita masuk ke selanjutnya ya. Poin selanjutnya. Poin kedua. Poin kedua. Tadi yang pertama apa? Memiliki teman yang soleh. Memiliki teman yang soleh untuk menjaga keteguhan iman. Lalu yang kedua teman-teman, untuk Yuda, Ocha dan untuk teman-teman yang ada di rumah, ayo kita usahakan yang kedua. Poin yang kedua adalah agar kita bisa menjaga keteguhan iman kita menghadapi tantangan akhir zaman seperti ini adalah yaitu mencintai orang yang soleh. Mencintai Tadi berteman dengan orang yang soleh. Yang kedua adalah mencintai orang yang soleh. Tapi hati-hati, ini bukan untuk ini ya, bukan untuk pacaran ya maksudnya. Mencintai dikasih apa gitu Oh, kan? itu wujud cinta. Wujud cinta. Karena salah satu wujud cinta adalah pemberian. Oke. Nah, waduh ini mau bahas cinta nanti. Udah puter balik. Oke. Kapan-kapan kita bahas cinta ya. Bagaimana cara mencintai orang yang soleh nih Mas? Salah satu. Nah, mencintai orang yang soleh aku bagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu dengan cara apa mencintai orang soleh? Dengan cara takzim dan juga mengikuti jejaknya. Tahu nggak takzim? Takzim itu apa tuh? Takzim itu adalah rasa pengagungan. Jadi rasa pengagungan, rasa penghormatan yang tulus kepada orang yang soleh. Teman-teman, untuk semuanya, untuk Yuda, untuk Ocha, ataupun teman-teman yang sedang nonton, senakal-nakalnya kita, sebejat-bejatnya kita, jangan pernah berani dengan orang yang soleh. Jangan pernah kita berani, jangan pernah kita durhaka kepada orang yang alim, orang yang soleh, kepada ulama, kiai, habaib, gus, atau apapun, ustadz, atau lagi disebutan di Sumatera tuan guru. Karena orang-orang soleh itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka siapa yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan cinta kepada dia. Masya Allah. Seperti itu. Besar ya dampaknya Mas. Iya. Jadi ini shortcut. Kenapa dia dicintai oleh Allah? Kan dia punya amalan-amalan. Nah, kita amalannya kurang. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, udah kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Dan bagaimana efek dicintai oleh Allah? Satu, dosanya diampuni. Dua, semua hajat kita akan dikabulkan. Contohnya apa, Mas? Ada salah satu contoh yang sangat menarik dari kisah sahabat Nabi, yaitu namanya Nuaiman. Kalau kalian punya temen kayak Nuaiman, stres. Gimana tuh? Sosok Nuaiman itu usilnya minta ampun. Usilnya minta ampun. Usil kayak gimana Orang tuh? yang benar-benar usil. Pokoknya kalau kemana dia ada, dia bikin onar. Salah satu keusilannya ya, nggak masuk akal sebenarnya. Ceritain dong Mas, seru nih. Iya, salah satu keusilannya adalah pernah suatu ketika Rasulullah ada majelis sama sahabatnya duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk bikin halakoh seperti itu. Lalu Nuaiman tuh bawa daging onta ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Akhirnya Rasulullah kebiasaannya membagi-bagi dengan sahabat. Daging onta itu sudah dibagi-bagi, dimakan bareng-bareng, enak. Ngasih itu kan Rasulullah senang, terima kasih gitu. Nuaiman tuh pergi, tiba-tiba datang seseorang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana bayarannya? Jadi onta yang dikasih ke Rasulullah tadi itu belum dibayar sama Nuaiman. Ya Allah. Terus itu langsung dikasih gitu? Iya, dikasih. Jadi bayangkan Nuaiman usilnya bukan cuma sama manusia biasa, tapi sama Nabi Rasulullah SAW, sama Nabi Muhammad loh. Usil, apalagi sama orang-orang biasa. Mereka ketemu Yuda, ketemu Ocha, udah bisa dikerjain habis-habisan. Dan juga kenakalannya Nuaiman tuh ini kecanduan alkohol, khamr.
dia itu kecanduan homernya tapi ada motifnya. Kan ada sahabat-sahabat yang terkenal kayak Abu Bakar, Umar, terus Utsman, Ali. Mereka kan punya gitu, ibadahnya banyak. Mereka caper ke Rasulullah, mendapatkan perhatian khusus cintanya Rasulullah kan lewat ibadahnya. Nuaiman merasa nggak mampu nyanyi. Akhirnya lewat apa? Lewat maksiat. Gitu. Itu supaya dia mendapat perhatian gitu kan. Mendapatkan perhatiannya Rasul, tapi dia tulus mencintai Allah. Akhirnya Rasulullah tahu dia mabuk, dihukum dicambuk sama Rasulullah. Dak, tapi dia seneng. Lalu ada sahabat mengatakan, terlaknatlah kamu Nuaiman. Kata Rasulullah, kamu jangan laknat Nuaiman. Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Diibaratkan sebagai Rasulullah. Nah, tapi dengan caranya sendiri. Iya, dengan cara sendiri. Jadi nakal-nakalnya kita, yang aku bilang sebejat-bejatnya kita, kalau kita mencintai orang yang soleh, maka kita akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Orang soleh adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sekarang yang mencintai ulama, kan al ulama warasatul anbiya gitu loh. Jadi ulama itu adalah warisannya para nabi. Seperti itu. Dulu Nuaiman mencintai nabi, kita sekarang mencintai para ulama. Nah, gitu ya. Itu mungkin sudah jelas ya poin pertama ya. Iya. Poin kedua ini. Poin kedua. Enggak, ini poin kedua. Berarti poin ketiga. lanjut. Belum. Loh. Ada satu lagi tentang mencintai orang yang soleh. Iya. Tadi dibedah lagi. Iya. Oke. Jadi Bedanya. mencintai orang yang soleh ada 2 poin, yaitu membaca manakibnya mereka, para salafuna soleh, biografinya, riwayat hidupnya, kisah-kisahnya. Jadi membaca manakib itu membaca kisahnya orang-orang yang soleh. Teman-teman, kalau lagi down imannya, coba baca kisahnya orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka berusaha untuk menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, berjuang untuk belajar ilmu. Itu istimewa. Imam Syafi'i itu, Masya Allah, itu pernah dipenjara, dituduh sebagai Syiah. Iya, dan sampai diseret oleh kuda puluhan kilometer. Aduh. Udah sampai di akhir hidupnya Imam Syafi'i kita kenal kan, kita mazhabnya Syafi'i itu. Orang yang Allah berikan kemampuan menghafal yang istimewa. Beliau hafal ribuan, mungkin jutaan hadis ini. Tapi ya itu cobaannya luar biasa. Namun apa? Ibadahnya tetap kokoh kepada Allah. Nah itu kita belajar orang-orang seperti itu, maka keimanan kita akan menjadi lebih kuat. Nah itulah dari poin kedua, itu mencintai orang yang soleh. Seperti itu. Iya, lanjut lagi, seru deh. Nah, iya, enak ini kayaknya nih. Belum ya? Aku juga mau. Nanti dulu mungkin ya. Ya. Nanti dulu. Ya. Boleh. Poin ketiga. Lalu poin ketiga Yuda dan Oca. Di sini poin ketiga, apa sih? Bagaimana cara kita itu tetap keteguhan iman kita itu tetap terjaga atau mungkin meningkat? Tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Ilmu apa yang paling utama? Dikatakan di kitab Ta'lim, ilmu Ta'lim, itu ilmu yang paling utama itu yang perlu dipelajari adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang merugikan diri sendiri dan mana yang merugikan orang lain. Bahkan dikatakan dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, dikatakan al ilmun dalilul amal. Ilmu itu petunjuknya amal. Masya Allah. Iya, karena kita beramal perlu ilmu. Yuda kalau ndak tahu apa-apa tentang sholat tahajud, semangat nggak sholat tahajud? Ya biasa aja ngejalaninnya, Biasa ya aja. sholat gitu. Oca kalau nggak tahu tentang sholat duha, semangat nggak sholat duha? Nggak tahu apa-apa nih. Pokoknya ada orang, pokoknya kamu sholat duha aja, kamu sholat tahajud aja. Semangat nggak? Kurang sih mas. Nggak semangat. Saya pun nggak semangat. Tapi coba lihat, kalau mau semangat, lihat di YouTube banyak, di Google banyak, searching aja fadilah sholat tahajud. Oh, siapa orang yang sholat tahajud, dia akan diangkat posisinya, derajatnya di paling tinggi oleh Allah. Jadi kalau dia ada di posisi apa? Jadi seorang seniman, berarti seniman paling top. Menjadi seorang artis paling top. Jadi seorang pengusaha, usaha paling sukses. Itu orang yang hanya orang yang sholat tahajud. Dan siapa orang yang sholat tahajud, dosanya akan diampuni. Siapa orang yang sholat tahajud minta rezeki, dia akan diberi rezeki oleh Allah. Siapa orang yang sholat tahajud, dia punya hajat, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Kan kita semangat. Baiknya itu sholat tahajud berapa rakaat mas?
Ya, Kan biasanya ya. kan 2 kan. Iya. Kalau Yo yang dikerjakan itu yang baik. Oh, ya Yang sih. dikerjakan itu Iya, yang iya, baik. betul sih. Ya. Berarti nggak ada batasan minimal maksimal gitu, maksimal. Ya minimalnya ada. Minimalnya 2. Iya. Ya, mungkin itu kita bisa bahas tentang itu kan ada fikihnya seperti itu ya, tentang tahajud. Ya, tahajud itu kan tahajud itu kan meninggalkan ranjang ya. Jadi sebenarnya sholat tahajud itu dikatakan oleh para ulama sedikit saja ya, setelah tidur di waktu setelah Isya. Ulama mengatakan bahasanya apapun sholat yang kalian lakukan setelah masuk waktu Isya, tidur lalu bangun, ya tidur dulu loh ya, maka itu semua sholat itu dihitung tahajud. Oh iya. Iya, mau ba'diyah Isya atau sholat witir atau mau sholat apa namanya hajat, sholat taubat itu maka dihitung tahajud. Itu pendapat ulama. Tapi ada juga pendapat ulama yang ada pertanyaan kalau sholat Isya bagaimana? Waktu masuk Isya kita tidur lalu bangun, apakah sholat Isyanya dihitung sholat tahajud? Ada 2 pendapat di ulama. Nanti teman-teman bisa cross check sendiri. Saya anjurkan di YouTube ya, karena biar ada penjelasannya. Ada 2 pendapat. Pertama mengatakan sholat Isyanya dihitung tahajud, seperti itu. Ada 2 yang mengatakan bahwasanya sholat Isyanya tidak dihitung karena tidak ada sholat tahajud sebelum sholat Isya. Dan silahkan mau ikut pendapat yang mana. Soalnya Yuda selalu sibuk latihan gitu. Mas aku selalu sibuk latihan terus pulang itu aku tak tidur dulu bentar nanti sholat Isyanya aku ikut yang biar sholat Isyanya ikut tahajud ya. Monggo. Ya, itu. Tapi tidur dulu ya tahajud. Karena kalau tidak tidur tuh namanya qiyamul lail, berdiri di malam hari saja. Tidak tahajud. Itu yang dikatakan oleh para ulama, oleh guru-guru kami. Masuk ke dalam ilmu tadi ya. Poin ketiga adalah ilmu. Maka seperti yang di kitab Nashul Ibad tadi bahwasanya ilmu adalah petunjuk amal. Maka kalau kita ingin semangat dalam ibadahnya, cari fadilahnya apa? Apa fadilah sholat subuh jamaah? Apa fadilahnya sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib? Silahkan dicari. Itu poin yang ketiga. Bagaimana teman-teman, sudah ngantuk apa belum? Tapi ini pembahasannya menarik loh. Ngantuk-ngantuk dikit. Jangan ngantuk ya. Seru loh, Bas. Ini memang agak kita sedikit dalam. Karena insya Allah semoga harapan kami untuk kita juga dan juga teman-teman di rumah ini memiliki manfaat tertentu, sehingga kita sama-sama ayo kita bareng-bareng ya untuk berjuang, bermujahadah, bersusah payah menuju kepada Allah. Walaupun mungkin dengan merangkak, tapi tidak apa-apa. Allah tuh maha cinta. Allah sangat sayang kepada kita. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Lanjut. Poin terakhir. Apa setelah ilmu untuk menghadapi tantangan di lingkungan yang seperti ini? Untuk menghadapi agar iman kita tetap kokoh. Berarti yang terakhir adalah amal. Amal. Iya. Sedekah. Amal. Ya, amal di sini aku highlight 3 saja. Oh, ada pembedahannya nih. Iya, Lagi kita bedah lagi. Oke, 1. Tentang amal. 1. Bagaimana menghadapi tantangan di era akhir zaman? Yaitu dikatakan dengan wasta'inu bisobri wasolah. Sholat itu juga perlu sabar. Sabar. Cuma nggak disupport sholat seperti di lingkungan yang aku bilang tadi. Kan kita harus sabar. Aduh, aku sendiri lagi sholat. Aduh, ini proyek kok di pedalaman masjidnya jauh. Aduh, ini kok nggak ada fasilitas. Kadang kita di mana gitu nggak ada fasilitas. Sabar. Sholat istiqomah itu perlu sabar. Hadapilah dunia ini walaupun hiruk pikuknya sebagaimanapun, sehancur apapun, dengan sabar dan sholat. Nah gini, sholat itu ampuh guys. Tahu nggak? Gini, seumpama dunia ini kemarau panjang, Kering dong. kering. Tahu nggak apa yang disuruh? Suruh apa? Sholat apa? Sholat minta hujan. Istisqa. Istisqa. Untuk sholat istisqa. Maka bayangkan alam semesta saja solusi untuk memperbaikinya adalah sholat. Apalagi cuma masalah kita. Iya ya. Iya juga ya. Iya ya. Alam semesta ndak hujan-hujan. Cara memperbaikinya apa? Sholat. Apalagi cuma masalahnya Yuda, masalahnya Oca, masalahnya Urza. Beres. Bahkan janjinya Allah, siapa memperbaiki sholatnya akan diperbaiki kehidupannya. Ya Allah. Lalu yang kedua, pertama apa tadi? Amal, mengamalkan sholat dan sabar. Iya. Harus sabar, sholat itu perlu sabar. Yang kedua, bagaimana untuk agar iman kita tetap teguh, yaitu dengan
Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yaitu dengan berzikirlah datang ketenangan hati. Yaitu dengan zikir. Zikir yang terbaik apa Mas? Ya, yang dibaca. Iya sih. Zikir yang salah. terbaik yang Zikir dibaca. nggak salah. Mas. Iya, semua zikir itu baik, tapi yang terbaik ya dibaca. Kita paket let aja ya. Kita nggak usah. Nanti Paket- ada fadilah la paket ilaha minimal illallah, banget gitu ada fadilah subhanallah. Itu pokoknya teman-teman baca zikir saja. Saya sarankan zikir itu ampunannya ada, terus pengkabulan hajatnya ada, lalu untuk rezeki juga ada, dicintai oleh Rasulullah dan lain. Apa itu zikirnya? Sholawat. Semua sholawat. Iya, semua sholawat. Sholawat yang terbaik apa? Yang dibaca. Sallallahu Muhammad sallallahu Ya sallallahu ala Singkat sih, Muhammad itu atau yang ya singkat. Rabbi sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan apa saja, yang panjang juga boleh. Sholawat teman-teman, pokoknya sholawat jangan pernah ditinggal. Karena apa? Kenapa kita bisa selamat dengan sholawat? Karena dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang sholawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, dia akan mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Tuh, cuma 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Rasulullah sudah menjamin kita untuk diberi syafaat. Bahkan untuk teman-teman, maaf ya teman-teman, untuk teman-teman yang punya sedang bermaksiat, dosa-dosanya besar, Rasulullah mengatakan kepada kita, syafaati li ahlil khabair min ummati. Jadi syafaatku untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umatku, kata Rasulullah. Jadi jangan pernah putus asa, terus bersolawat, insya Allah Rasulullah akan menolong kita. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, ini poin yang terakhir, yaitu poin terakhir bagaimana amal apa yang akan menyelamatkan kita, yaitu adalah sedekah. 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 Nggak, sorry, nggak. Lu diambil lagi. Loh, guys kelas. Kamu nggak sedekah sama aku? Ya nggak sih? Benefitnya Tapi kan dua ya. ngambil ya. Benefitnya dua. Sedekah bes. Iya. Nah, ambillah nanti. Sedekah. Sedekah itu istimewa teman-teman. Kan dikatakan bahwasanya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Sedekah dapat memadamkan murkanya Allah. Kita kasih contoh kisahnya Samiri. Samiri itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Musa itu pernah pergi ke suatu tempat keluar kota ya. Tinggallah di situ ada seseorang namanya Samiri. Samiri itu orang yang kaya. Dia bikin patung anak sapi. Lalu patung itu dimasukin tanah bekas malaikat Jibril, sehingga patung anak sapi dari emas itu seolah-olah mengeluarkan bunyi-bunyian. Lalu Samiri bilang, "Hei rakyat Mesir waktu itu, ini Tuhan kalian." Banyak yang murtad seketika. Kenapa? Ajaib. Apa patung sapinya bisa kayak mulai bunyi-bunyinya gara-gara tanah pijakan malaikat Jibril. Lalu Nabi Musa pulang, yo, aduh. Tapi yang salah Samiri, tapi dampaknya ke semuanya. Iya. Jadi Samiri yang memurtadkan semua orang itu. Nabi Musa pulang yuk. Aduh, Bingung ya? Oh my god. piye toh gitu toh. Lalu Astagfirullah. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk melaknat Samiri. Tapi Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa melaknat Samiri karena Samiri adalah orang yang dermawan. Bahkan sekelas Samiri pun ya Allah tunda azabnya. Karena apa? Sedekah. Jadi kita kalau kita masih banyak dosa, kita masih sering bermaksiat, jangan tinggalkan sedekah. Walaupun 2.000, walaupun 1.000, tapi istiqomah setiap hari. Seperti itu Masya Allah. poin terakhir. Banyak Langsung juga ya. merenung ya kita teman-teman. Aku juga dalam hati, oh ternyata ini toh. Wah ternyata banyak insight yang didapatkan dari podcast kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman jangan lupa sholawat ya. Minimal pagi lah. Ayo kita sholawat. 10 tadi ada manfaatnya banyak juga kan. 10 kali. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak insightnya Mas Orza Basudewa. Kita jadi Barakallah tahu fikum. ya. Sekarang itu kita jadi kayak, oh iya ya. Oh ya, gitulah Bes. Nah, jadi kalau kita tarik dari pembahasan tadi nih, ternyata menjaga iman di era akhir zaman sekarang itu, nah era akhir zaman ya, Iya. Nggak. Era sekarang itu nggak harus dari yang besar-besar dulu, teman-teman. Bener banget. Ternyata dari hal-hal yang kecil aja nggak apa-apa ya. Kecil-kecil tapi asalkan Konsisten atau bahasa Islamnya istiqomah. Nah, harus istiqomah mulai dari sholat, zikir, sedekah, bahkan zikir pun ada
yang tadi istimewa, yang kita pagi hari sholawat 10 kali itu udah banyak manfaatnya teman-teman. Jadi justru mungkin hal-hal itu kelihatannya biasa aja, tetapi kalau dijaga justru itulah yang menguatkan kita. Betul. Dan mungkin ya hal-hal seperti ini kita bisa lakukan ya istiqomah di setiap harinya. Betul. Akhir zaman itu bukan alasan untuk kita lemah guys, tetapi justru kesempatan kita untuk jadi yang lebih baik. Ya, semoga kita semua bisa tetap punya arah dan gak cuman ikut arus saja. Ya, terima kasih kepada yang telah mendengarkan. Semoga apa yang kita dapatkan dari podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal. Dan kita Sampai- tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Tata. Oke. Mau ulang mau langsung ini. Ngomong apa kita tadi? Alhamdulillah. Lucu ya Zia ya. Bukan aku Jajannya mas. dimakan. Oh sedekah. Terima kasih Mas Orza. Perasaan kamera sentralnya perasaan di sana ya. Dadah. Nah, aku kelihatan. Kelihatan. Kok dari tadi ke merah sana loh. Iya. Aku dari kayak gini tau ngeliat. Ini Ke garis gitu ya. iya.